Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Abah Dani Sumedang. Kali ini di video kali ini Abah mau memberikan tip atau kunci budidaya ikan plati atau marble ala Abah Dani. Mari guys, kita ikuti ya saudara ya. Ini ikan-ikan yang sebelumnya ditayangkan, ikan-ikan yang sebelumnya ditayangkan oleh Abah, ini semua udah menjadikan indukan guys ya, udah menjadi indukan, termasuk yang di bawah ya, ini campur ya. Ini ada yang yang hasil budidaya sendiri, yang asalnya itu dulu kami ya Abah ini beli ya dari toko hias, terus dikembangkan hingga ada percampuran perkawinan silang ya. Karena tuh udah hasilnya itu akan berbeda-beda ya. Baiknya kalau untuk budidaya itu satu jenis ya, atau kalau mencoba untuk kawin-kawin silang tentu cari yang terbaik, akan menjadi hasil perkawinan silang jenis yang terbaru ya. Terus kalau yang lebih rajin lagi itu disortir ya guys, disortir ikan-ikan yang hasil cetakan yang terbaik untuk dijual. Abah hanya sekedar memberikan tip aja gitu ya, agar guys bisa mencoba di rumah atau sekedar pengetahuan sebagai referensi bagaimana cara membudidayakan ikan plati atau marble gitu. Ini display ya, display termasuk di atas begitu ya guys. Mari kita coba ke tempat budidaya atau budidaya khusus untuk mengembangbiakan ikan plati. Tapi sebelumnya Abah Dani mau menceritakan banyak cara-cara teknis untuk budidaya ikan plati atau marble. Ada yang pakai pakai seperti saringan, si indukannya itu ada di dalam untuk kawin, nanti keluar dari sela-sela jaring gitu ya. Cuman ini Abah punya trik sendiri, cara sendiri, begitu terlepas maksimal atau tidak, Abah hanya menyampaikan di video kali ini. Inilah trik pengembangbiakan budidaya ikan plati dan marble ala Abah Dani ya. Jadi itu terserah guys atau para master plati yang sudah malang melintang di dunia ikan hias, nggak perlu kritik. Yang jelas masing-masing punya cara, terlepas maksimal atau tidak. Ini kan kalau Abah kan sekedar isinya tuh memberikan informasi tentang kegiatan Abah gitu ya. Mudah-mudahan bagi yang awam bisa mengembangbiakan, bisa mengikuti cara budidaya Abah Dani, pengembangbiakan budidaya ikan plati atau marble. Mari guys, kita ikuti ke tempat pengembangbiakannya ya. Mari. Ini guys, tempatnya ya, untuk mengembangbiakan atau mengawinkan ikan plati atau marble ya. Di tempat yang kecil ini lumayan ya, bisa anakin ikan plati berbagai macam jenis ya, begitu. Coba lihat di sini. Ini udah ada anaknya yang hitam ini nih ya, yang hitam ini nih, yang kecil ini gitu, udah kelihatan gitu. Terus ini anakannya indukannya ada di dalam
mungkin agak samar-samar, tapi setidaknya ada gambaran untuk apa membudidayakan ikan platy atau marble. Kebetulan ini sengaja dicampur ya, dicampur ada jenis ikan platy kohaku, terus marble juga ada gitu ya, marble di sini, terus mokimos ya, komplit. Tapi dengan sendirinya akan kawin ya dengan jenisnya gitu. Nah baiknya guys, untuk ini, untuk nganakin ikan platy atau moli ini, kalau sudah melahirkan kan, sistem platy sama moli itu melahirkan ya, ini diambil sebelum diserang sama indukan tuh, kan udah kelihatan nih, dipindahkan ke tempat yang baru yang lebih aman. Ini contohnya nih ya. Nah ini diamankan saja ya, dipindahkan biar enggak diserang atau dimakan. Ini ya kelihatan kan guys. Nah tuh, kalau pakai jaring nggak perlu ya, tinggal angkat aja indukannya, anakannya udah terpisah. Kalau saya sengaja disengaja di sini tuh dikasih kembang-kembang atau tumbuhan air guys, tuh ya, tumbuhan air di dalam, terus ya semacam rumpon-rumpon guys, semacam rumpon-rumpon. Nah ini nanti kalau keluar anaknya udah melahirkan, si indukannya tuh kita ambilin ya pagi-pagi, takutnya diserang ya. Mari kita dipindahkan ya, mari kita pindahkan guys, pindahkan ke tempat yang baru nih ya, tuh tempat yang baru, masukin aja ke sini. Jadi untuk memisahkan, sama di sini juga ada rumpon-rumpon atau tumbuhan-tumbuhan air ya, tumbuhan air maksudnya ya untuk untuk oksigen, menambah oksigen juga, untuk perlindungan, karena ukurannya ini ada yang lebih awal, mungkin agak besar gitu. Yang jelas dengan sistem ini kan alami, nggak terlalu memakan kos ya. Misalkan kalau kita harus pakai pakan jentik nyamuk atau butuh air, ini kan di luar tempat luar, nanti ada nyamuk yang bertelur di sini. Dengan sendirinya kita nggak perlu repot. Tuh ini contohnya nih, ada kutu air ya. Nah ini kutu air ini sangat berguna sekali untuk makanannya ikan platy guys, begitu guys. Jadi sangat berguna sekali. Tuh kutu airnya ya, kutu airnya ini dibentuk dengan sendirinya guys, karena kami ngembang biakannya tuh di luar begitu, di luar, belum nyamuk yang ikut bertelur hingga menghasilkan jentik nyamuk, dimakanin tuh sama ikan platy guys. Tuh banyak nih udah terkumpul anak-anaknya ya guys, walaupun masih sedikit, ini sekedar gambaran guys gitu. Ini abang nggak perlu beli lagi untuk ikan moli platy-nya, sudah bisa nganakin di sini gitu ya, di farm Abah Dani. Tuh kan ada anaknya ya.
dengan tempat ukuran 1 meter ke 40 gitu ya dari tembok ya udah cukup untuk lahan terbatas gitu kan ya, macam-macam kan yang namanya kemampuan orang kan, ada keinginan pingin ngembangin mencoba budidaya ikan platy marble tapi tempat nggak punya, yang manfaatin aja tempat yang ada. Seperti apa ya, dan ini tempat lahan terbatas menggunakan halaman rumah begitu, malah dekat dengan jemuran pakaian guys. Tuh lihat ya, begitu ya, manfaatin aja. Begitulah daripada kita, hobi kita, inspirasi kita, keinginan kita nggak bisa tersalurkan ya, manfaatin lahan yang ada dengan ukuran tempat 1 meter ke 40 begitu ya. Itu terserah Anda ya, bagaimana luasan lahannya gitu, mau bertingkat juga boleh gitu kan, pakai rak gitu kalau toh terbatas gitu. Ini sebagian guys sudah dipindahkan, yang sudah gede udah dipindahkan, malah udah dijual guys gitu. Ini kelihatan dikit, emang udah habis bagian gitu. Secara bertahap tiap hari kita pungutin anakan platy atau marble begitu guys. Nah, ini guys tempat-tempat pembesaran atau tempat ngumpulin ikan platy atau marble-nya. Dikasih tanaman-tanaman air boleh, dengan ini juga guys, pakai tali rafia juga yang dirumbai-rumbai untuk perlindungan juga boleh. Ini guys nggak pakai ini gelembung, enggak, ini alami begitu. Jadi kosnya bisa ditekan. Kalau toh mau kasih pakan pabrikan jangan terlalu banyak guys, biar tidak ngotori airnya ya. Di ini aja diatur-atur lah, yang penting jangan sampai meracuni, mengotori air akuarium guys. Nah, abah dibikin ini kayak palut ya, tempatnya ada kacanya, jadi bisa melihat ke dalam akuarium gitu. Udah kelihatan tuh ya anakannya yang dipindah dari tempat yang pertama begitu. Nah, ini yang agak besar gitu ya, remaja begitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu guys, jangan sampai kalau udah nganakin platy udah kelihatan terus dibiarkan, apalagi di tempat lokasi yang kecil, wah udah habis sama indukannya ya. Jadi dengan kesimpulan, budidaya ikan platy marble itu sangat mudah guys. Jadi dia kan sistemnya melahirkan gitu, bukan bertelur gitu. Mungkin tiap hari itu kalau indukannya banyak tiap hari menghasilkan. Tinggal kita siap lokasi atau tempat untuk pembesarannya. Jadi jangan disatukan dengan indukan guys. Nah, itu ya, aman tempat. Kalau tempat 1 meter ke udah bisa makan guys. Anakan juga dengan pelet pabrikan baru melahirkan, itu yang hitam itu ya, itu baru melahirkan malam begitu. Udah mau makan tuh pelet pabrikan gitu ya guys. Gak mudah guys
untuk budidaya ikan platy dan marble gitu ya. Nah, itu terserah Anda mau budidayakan pakai sistem apa, mau pakai jaring yang indukannya di dalam, nanti si anakannya terobos gitu, terpisah dari indukannya, boleh gitu ya. Kalau Abah sih caranya yang Abah sampaikan tadi gitu ya, yaitu dengan ditempatkan di lokasi atau tempat yang dikasih tumbuh-tumbuhan, sehingga perlindungan indukan betina melahirkan tidak terganggu, juga anakan yang baru melahirkan bisa bersembunyi untuk sementara waktu guys. Nah, jadi kesimpulannya budidaya ikan platy itu mudah begitu. Gitu guys, sekedar pengetahuan guys, sekedar pengetahuan budidaya ikan platy molly guys. Nah, ada 4 lokasi ya untuk ngebudidayakan ikan molly dan platy-nya gitu ya. Ini sekedar gambaran guys. Nah, jadi kembali ke awal, yaitu inilah tempat untuk kawin indukan jantan betina ikan marble sama molly platis dengan disetting. Nah, ada tumbuhan air ya, atau rumpon-rumpon untuk perlindungan indukan betina melahirkan. Juga anak yang baru dilahirkan bisa bersembunyi ya, dan bisa bersembunyi di rumpon-rumpon atau di tumbuhannya gitu guys. Ini dikasih gelembung sengaja untuk tempat yang kawinannya ikan ini, sengaja maksudnya itu biar air tetap terjaga begitu. Itu aja, karena kan kadang kita lepas kontrol, kalau udah kasih pakan akhirnya keruh dan lagi bisa melihat anakannya gitu dengan air yang jernih begitu. Itulah gambarannya untuk pengembangbiakan ikan platy molly ya, maka begitu ya. Bisa dicampur guys, nggak kalau tempatnya lokasinya terbatas. Untuk skala hobi atau tester ya bisa dicoba guys. Itu informasinya dari Abah Dhani Sumedang. Kalau toh ada kesulitan, jangan malu ya, jangan malu untuk komentar ya, atau berkonsultasi dengan Abah Dhani ya, mengenai seputaran budidaya ikan platy molly yang Abah bisa tentunya begitu. Kalau yang strain yang lain, jenis yang lain, mungkin Abah juga terbatas gitu ya. Nah, sekedar informasi mengenai kegiatan budidaya ikan hias Abah Dhani Sumedang gitu. Sekedar informasi dan mudah-mudahan berguna guys. Nah, inilah hatchery Abah Dhani Sumedang. Asalnya banyak ini ya, namanya rak-rak ini banyak karena tempatnya terbatas, akhirnya disimpan di luar, dan sebagian lagi nggak berfungsi begitu karena tempatnya guys terbatas. Ini rencana
mau dikembangkan lagi gitu ke depannya untuk suatu edukasi selain apa, peacekeeping istilahnya itu ya, peacekeeping ya, tropical peace. Juga bisa edukasi, edukasi baik di media sosial seperti Facebook, juga di YouTube guys. Demikian guys, jangan lupa kritik saran bisa di kolom komentar, atau mau konsultasi share boleh. Jangan lupa untuk pengembangan video Abah Dhani disupport gitu dengan menekan like, subscribe, dan guys bisa menonton video Abah Dhani yang lainnya seputaran ikan hias. Demikian guys, terima kasih telah menonton video Abah Dhani Sumedang. Tetap semangat.